Baik teman-teman, di sini kelompok 6 mempersembahkan video dengan topik tentang konseling penanganan body shaming yang dihadapi oleh siswi di SMA. Oke, sebelumnya, tahukah kalian apa itu konseling? Konseling adalah pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli sedemikian rupa, sehingga pemahaman terhadap kemampuan diri sendiri meningkat dalam memecahkan berbagai masalah. Nah, jika kalian sudah tahu apa itu konseling secara umum, maka kelompok kami akan menunjukkan contoh suasana konseling. Oh iya teman-teman, hampir kelupaan. Selama konseling kami melakukan secara online karena ya masih dalam suasana pandemi, jadi begitulah hehe. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, dengan kamu yang kemarin ya. Oke. Jadi kemarin permasalahannya kan sampai itu ya. Kalau nggak salah itu kamu masih merasa kecewa ya. Iya Pak, betul. Permasalahan kemarin saya masih merasa kecewa dengan penyesuaian diri saya terhadap lingkungan di SMA saya, seperti itu. Saya mengerti, saya paham perasaan kamu kayak gimana. Selanjutnya kamu tuh punya cara nggak atau kayak langkah selanjutnya biar bisa ngatasi rasa kecewamu itu? Mungkin dalam hal ini, kalau saya merasa kecewa sih, saya lebih banyak untuk berdiam diri atau mungkin kayak intinya menyendiri, kayak ingin menenangkan diri gitu. Saya lebih ke penyendiri sih orangnya, soalnya kan udah merasa dikecewain, terus mau ke dunia luar tuh jadi kayak ada takut-takutnya gitu loh, takut dikecewain lagi gitu. Jadi saya memilih untuk menyendiri gitu sih Pak. Berarti kamu ini lebih menjauh pertemanan mereka gitu, kayak kamu menghindar gitu, atau gimana? Kalau dalam hal ini sih, saya sih siapa sih orang yang nggak kepengen gitu punya pertemanan, punya lingkungan relasi yang besar, punya teman yang banyak. Tapi kan dalam hal ini saya dikecewakan sama teman-teman saya dengan cara ngejeknya yang keterlaluan seperti itu. Jadi kalau saya mau berkerumun di mereka itu juga jadinya kayak lebih insecure, dan maka dari itu saya lebih menjauhi daripada saya menyakiti diri saya sendiri, kecewa lagi gitu Pak. Oh ya. Namun kan kamu dalam kondisi masih dibendung oleh rasa kecewa gitu ya. Di dalam pikiranmu itu ada yang terbesit nggak kalau kamu tuh pernah banget ngerasa senang gitu? Kalau aku merasa senang itu mungkin pada penyesuaian diri yang ketika aku SMP sih Pak. Ketika saya SMP sih Pak. Berarti ketika SMP ya. Berarti eh, kalau saya itu asumsikan kamu ini berupaya untuk beradaptasi ya, beradaptasi dengan lingkungan sekolahmu. Namun kenyataannya lingkunganmu yang sekarang ini nggak sama lingkungan sekolahmu yang dulu, bener kan kayak gitu atau Iya, gimana? iya, iya betul Pak. Jadi saya cerita sedikit boleh ya? Ya boleh silakan. Jadi gini, kalau lingkungan dulu di SMP itu mungkin dalam satu kelas itu kan kita sudah berteman selama 3 tahun. Mulai dari kelas 7, 8, 9. Jadi keterikatan di saya dengan teman-teman satu kelas itu kan juga erat gitu loh. Jadi lebih mengetahui karakter-karakter teman-teman saya. Juga banyak banget teman yang
lebih dekat ke saya, relasi saya besar, bisa berteman dengan loncat-loncat kelas kayak gitu loh Pak. Dan terus mereka juga menerima banget atas kekurangan saya yang memiliki fisik yang masih gendut gini. Mereka nggak pernah tuh ngejek-ngejek, mungkin ada, tapi nggak sampai yang separah ini gitu loh. Mungkin mereka kalau teman SMP itu mereka adalah sindiran, tapi mereka mampu memberi solusi, mau menyemangati saya. Tapi kalau di SMA ini benar-benar lain banget, benar-benar itu kayak berusaha banget buat menyesuaikan diri saya pada lingkungan kelas saya itu. Eh, ya sebenarnya sih bagus kalau kamu udah kayak tahu permasalahanmu kayak gimana gitu. Ya itu kan menyesuaikan diri lingkungan baru kayak gimana kan, itu kan yang terpenting adalah itu kamu itu kayak tahu, mengetahui permasalahan kamu kayak gimana gitu. eh Terus kamu ini punya itu enggak kayak tujuan sebenarnya untuk sekolah ini? Kan kamu kan dari masalah ini kan lebih ke pertemanan gitu. Nah, sebenarnya kamu ini punya tujuan sebenarnya nggak di sekolah gitu? Mau setelah lulus nih mau kemana atau gimana? Kalau sebenarnya sih, kalau pada lingkungan sekolah, jelas saya juga kepengen punya relasi pertemanan kan. Ya. Jadi supaya kita pada kalau udah lulus kuliah atau lulus sekolah ini kan kita pasti butuh itu pertemanan. Dan juga hidup itu nggak akan sepi kalau kita punya teman gitu loh Pak. Nah, pastinya kalau tujuan saya sekolah pastinya juga menuntut ilmu. Tapi di sisi lain, pertemanan juga penting buat diri saya, buat perkembangan diri saya. Seperti itu sih, Pak. Jadi saya tuh nggak akan merasa sendiri, nggak akan merasa kayak terkucilkan. Juga ada teman-teman yang bisa membantu, kayak gitu sih. Kalau kepengennya saya tuh gitu. Oke, bagus sekali sih. Karena kamu udah kayak punya tekad gitu, kayak punya biar tujuan sekolahmu kayak gimana. Ternyata kamu masih kuat untuk pertemanan mereka gitu ya, kayak mau temenan gitu sama mereka. Terus untuk masalah ini kamu punya cara nggak untuk ngatasi biar kamu bisa bertemanan atau temenan sama mereka gitu? Atau punya cara sendiri? Kalau saya sih kepengennya tuh berteman sama mereka ya, Iya, terus. berteman sama mereka. Mungkin saya akan lebih ingin memahami mungkin Pak ya, lebih ingin memahami diri saya sendiri. Saya juga mau terbuka nggak sih Pak? Saya juga harus terbuka. Soalnya kan mungkin dari dalam hal ini kan saya rasa sih penyesuaian diri saya tuh kayak sulit gitu dari SMP ke SMA. Jadi pada lingkungan baru ini saya masih belum terbuka. Iyakah? 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 Seperti Iya, itu Pak ya? iya, benar. Jadi kamu ini kayak susah beradaptasi gitu sama lingkungan barumu. Tapi itu nggak apa-apa kan, namanya kan manusia kan pasti punya proses gitu, nggak secara langsung temenan gitu. Coba kalau dalam proses pertemanan kamu ini lebih ke mendengarkan daripada banyak ngomong gitu. Coba dipikirkan cara kamu yang paling ampuh tuh gimana? Karena kamu adalah orang utama atau tokoh utama yang yang terjun dalam lapangan. Jadi sebenarnya kamu ini bisa loh ngatasi masalah sendiri gitu. Jadi yang diprioritaskan kamu ini adalah kemandirian dulu gitu. Oke, mungkin berarti saya harus langkah yang pertama ini saya harus kuat, harus sadar juga akan diri saya terlebih dahulu gitu Pak ya. Terus langkah selanjutnya saya akan mulai beradaptasi lagi dengan mereka.
Terus tapi saya masih takut gitu, masih takut kalau semisal saya tidak diterima di golongan tersebut, maksudnya tidak diterima di lingkungan pertemanan saya ini gitu loh Pak. Gimana gitu. Saya juga Eh, merasakan takut kecewa lagi gitu. Ya itu kan ketakutan, rasa kekecewaan, itu kan hal yang wajar. Yang terpenting kamu itu udah pernah melakukan sebuah cara kamu sendiri, yaitu cara kamu ngatasi agar kamu bisa berusaha untuk berteman ya, meskipun hasilnya itu nihil. Ya, untuk masalah kamu tadi ya, kayak ketakutan, kekecewaan, itu udah hal yang wajar. Anggap saja itu hal yang wajar. Pasti kamu akan menerima dampaknya kayak gimana gitu. Jadi saya balikan lagi ke pernyataan saya, sebenarnya kamu ini bisa banget secara mandiri bisa. Yang pertama, yang kedua, kamu ini memiliki tekad yang kuat dan untuk masalah kekecewaan dan juga ketakutan itu kamu coba kesampingkan masalah itu dulu, baru mulai untuk berusaha untuk berteman dengan mereka. Jadi seperti itu. Baik Pak, mungkin saya akan mencoba berpikir menyelesaikan diri saya, walaupun hal tersebut memang sangat berat buat saya. Ya, Bapak tahu ya. Terus sebelum itu apa ada masih apa yang ganjel gitu? Apa masih ada unek-unek atau gimana? Yang perlu disampaikan? Untuk sekarang sih masih itu saja sih Pak. Cuma itu tadi saya masih belum bisa memanage rasa ketakutan saya, rasa ketakutan kecewa saya, terus sama juga mungkin penyelesaian diri saya yang berkurang. Mungkin 3 tahapan ini mungkin ya Pak yang harus saya latih terus gitu. Oke, berarti yang perlu dibenahi adalah yang ada di diri kamu ini saat ini gimana gitu ya. Terus sebelum saya akhiri dari konseling ini, apa ada kayak unek-unek yang disampaikan pada konseling hari ini atau yang hal yang paling penting lah menurut kamu? Kayak apa gitu? Unek-unek yang paling ganjel gitu sebelum pengakhir itu. Mungkin unek-unek saat ini itu pada masa mendatang. Oh, ya. Setelah lulus sekolah, ini kan saya baru lulus SMP sih Pak. Baru lulus SMP, masuk ke dunia baru di SMA. Ternyata penyesuaian diri saya terhadap lingkungan pertemanan saya tuh kayak kurang. Nah, sekarang tuh takutnya pada jika saya sudah lulus SMA dan mau ke dunia luar seperti kerja ataupun kuliah itu sih. Itu sih Pak. Oh, oke. Karena itu adalah undang-undang terakhir, jadi itu sebenarnya tuh masih kompleks hal yang harus dibahas. Jadi pesan saya yang pertama sebelum mengakhiri dalam konseling ini ya, yang pertama akan ragu dengan masa yang akan mendatang, betul. Iya. Ini sama seperti dengan masalah kamu yang mau beradaptasi dengan lingkungan SMA yang baru. Jadi kamu ini harus membulatkan tekad kamu gimana. Yang terpenting itu adalah yang sangat bermanfaat bagi diri kamu itu kayak gimana. Semisal kamu di dalam keluarga kamu ini kekurangan ekonomi, jadi kamu bisa setelah lulus SMA bisa cari kerja atau gimana. Atau jika kamu memiliki sebuah ketertarikan pada suatu bidang, kamu bisa milih kuliah di jurusan tertentu kayak gitu. Jadi yang terpenting itu kayak kekecewaan, yang saya bilang tadi, kekecewaan, ketakutan, dan juga keraguan itu dikesampingkan dahulu. Karena itu adalah cuma dampak doang, dampak aja. Jadi nggak masalah kamu kayak gimana,
Yang penting kamu itu sudah melakukan yang terbaik. Oke, ya. Sekian ya konseling hari ini ya. Iya Pak. Eh, Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih sekali loh Pak. ya, Sudah pertemuan mau meluangkan waktu saya. ya, pertemuannya bisanya kapan? Untuk apa bisa Pak? Untuk pertemuan selanjutnya lagi. Mungkin takutnya saya ada perasaan yang masih Oh, ganjal, tapi saya belum bisa pengungkapannya hari ini ya. gitu. Enaknya kapan itu? Maunya kapan? Saya ada waktu kosong untuk lusa. Lusa apa bisa Pak? Lusa insya Allah setengah 1 sehabis sholat zuhur. Nanti kita adakan lewat Zoom lagi, kemudian ya seperti biasa kita lanjutkan obrolan yang seperti ini dan melanjutkan pembicaraan atau unek-unek kamu yang belum atau yang masih belum terselesaikan gitu ya. Oke. Oke Pak, gitu ya. saja ya Pak ya. Ya. Terima kasih sekali Pak ya, sudah mau saya repotkan. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah melihat video kami. Semoga video yang tadi bermanfaat ya.